harus melihat sekelilingnya nih, sekelilingnya. Yang biasanya misalnya anak-anak orang tuanya jualan di rumahnya hanya jualan secara konvensional, jualan di apa? Jualan di warungnya saja, di tokonya saja, di tokonya saja. Tetapi kalau anak-anak generasi Z itu kan mereka bisa berkontribusi tuh foto mungkin dengan TikTok lebih menarik untuk mempromosikan produk di sekelilingnya atau apapun yang bisa dia jual gitu, dia menjadi reseller, jadi lebih mudah juga menyentuh ke akses pasar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadila di GeoTV. Kali ini kita akan bahas mengenai asa dan cita pemuda Indonesia. Jadi sering kita dengar Bung Karno kala itu sampai hari ini. Beliau mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda yang membara cinta tanah air dan akan membincangkan dunia. Ini kalimat yang sering kita lihat tembok atau misalnya kita dengar di media atau lingkaran diskusi manapun. Nah, seperti yang kita tahu bahwa generasi muda selalu memiliki peran yang sangat penting. Selain penting, memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. Karena mereka merupakan kelompok sosial yang menentukan masa depan bangsa ke depan. Itu juga di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kelompok muda memiliki keterlibatan aktif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari dulu hingga hari ini. Nah, kalimat ini apakah benar? Kalau dulu memang misalkan di Sumpah Pemuda, seluruh pemuda akhirnya berjibaku untuk kaum penjajah kemerdekaan waktu itu. Di tahun 66, di tahun 98 sampai seterusnya. Apakah pemuda hari ini masih demikian? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita akan bahas secara tuntas bersama Ibu Raharja. Dia merupakan tenaga ahli di Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dia juga aktif untuk mengisi beberapa seminar atau apapun kaitan dengan banyak hal. Selamat datang Bu Raharja, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mas Arif dari GeoTV ya. Apa ini Geo itu Gerakan Indonesia Optimis, luar biasa. Geo dari Gerakan Indonesia. Luar biasa. Ini diacungkan jempol ya dalam suasana pandemi ini. Kata-kata optimis itu penting banget, makanya kebetulan banget dari GeoTV memakai nama O-nya tuh optimis. Iya. Ya, terima kasih Mas Arif atas undangannya. Iya, Bu. Sehat-sehat ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Bu. Kali ini kita akan ngebedah soal ini, Bu, soal pemuda. Banyak yang tanya soal generasi Z, generasi milenial, pemuda, apa sih bedanya gitu. Sampai bagaimana seharusnya kita berperan sebagai pemuda. Nah, mungkin saya akan mengawali pertanyaan. Saya kira menurut Ibu apa Bu bedanya generasi Z dan generasi milenial? Karena orang menganggap semuanya sama gitu. Apa bedanya gitu? Kalau menurut saya sih dibilang sama sih ada sih persamaannya gitu. Kalau perbedaannya kan tentunya kan generasinya juga berbeda antara Z dengan milenial. Sekarang kalau kita kan orang timur ya, laki-laki boleh dong ditanya umur. Mas Arif sendiri merasa Z atau milenial? Aku ini Z ya Bu. Z ya. Masih kan masih 20 tahun Bu. Iya. Jadi kalau milenial itu kan sebelum Z. Jadi milenial itu kan orang saat ini mungkin milenial itu umurnya udah 40 tahunan. Antara 26 sampai 40 tahun. Nah, itu mereka milenial yang lahir di era euforia internet. Mereka tuh anak-anak internet lah, euforia internet. Tetapi kalau Z itu setelahnya.
Jadi anak-anaknya mereka itu Z sekarang. Jadi anak-anak itu umurnya 0 sampai 25 tahun itu anak-anak Z. Itu bedanya kalau menurut saya ya, dan juga ada beberapa literatur yang pernah saya baca, karena kan yang mengklasifikasikannya tuh secara umum seperti itu. Jadi dari behaviornya sendiri yang berbeda. Kalau anak-anak milenial itu dulunya umumnya kayak mereka dapat gadget aja, milenial itu masih SMP, ya kan? Iya. SMP baru dikasih gadget. Sebelumnya gadgetnya itu masih pinjam punya orang tuanya, pinjam punya ibunya, mainan gadget itu. Tetapi kalau Z itu dapat dikatakan, kalau saya suka bikin joke ya kalau ngisi di acara ke ibu-ibu atau ke anak-anak remaja gitu, jangan-jangan saya bilang kalian itu lahir itu di-download gitu. Lahirnya mungkin itu di-download, makanannya kuota. Karena anak-anak Z itu kan, Z itu kita klasifikasikan 0, ada bahkan yang 5 sampai 25 tahun. Itu mereka, anak-anak Z itu umur 5 tahun tuh mereka udah pada punya handphone sendiri. Dari perlakuan orang tuanya juga kan para milenial sebetulnya. Orang tuanya milenial, perlakuan orang tuanya juga mungkin kayak misalnya Mas Ari punya ponakan di rumah ya. Nah itu mereka itu sudah memiliki handphone atau tab yang atas nama mereka, meskipun isinya cuma YouTube tapi tayangan anak-anak gitu. Jadi pola pengasuhan pun sudah mempergunakan gadget. Nah itu kan anak-anak perbedaannya, anak-anak milenial dengan Z. Jadi dari konsumsi kepada TIK-nya, teknologi konsumsi kepada IT-nya pun juga memang betul-betul dari kecil banget gitu loh. Beda dengan milenial. Jadi pola asuhnya juga kalau milenial itu kan masih, karena orang tua milenial itu kan juga beda ya. Orang tua milenial itu, orang tuanya itu adalah orang tua para generasi X. Yang orang tuanya itu saya itu 50 tahun, satu X. Anak-anak saya milenial, enggak, yang satu masih Z, yang satu sudah. Anak-anak saya masih Z, masih 20. Anak saya milenial satu, yang satu masih Z. Tetapi orang tuanya kan dapat dikatakan rata-rata mereka dari generasi X. Jadi bukan dari Y. Milenial itu kan Y, kan dari X. Orang tuanya umurnya antara 50 tahunan, 40 sampai 50 tahun lah orang tuanya. Jadi pola asuhnya juga berbeda. Masih ada zaman kami dulu mengasuh anak-anak masih ada belum kecil-kecil belum dikasih handphone, jadi masih handphone itu masih bentuk mainan biasa, masih mainan PC, jadi baru internet masih baru. Tetapi kalau misalnya generasi Z itu udah anak-anak sosial media, kecil-kecil udah bisa bikin TikTok kayak gitu-gitu. Dari sisi keberadaan anak itu sendiri, behaviornya juga agak sedikit berbeda dari sisi behavior. Jadi behaviornya juga kalau milenial tuh memang, milenial juga sama, karena mungkin milenial itu kan sekarang sudah lebih dewasa, sudah lebih mapan. Cita-cita anak milenial juga kan beda, dia biasanya kepada karir, masih peduli kepada karir, berfokus kepada karir, ingin menjabat ke sesuatu sehingga dia bisa menjadi seorang decision maker, seperti itu kalau milenial. Tetapi kalau Z itu mereka tidak. Mereka sudah fokusnya ke entrepreneurship kan, karena role modelnya juga mau jadi YouTuber, mau jadi bikin sesuatu lebih kreatif sih sebetulnya. Milenial itu lebih kreatif, juga lebih mandiri, gitu, lebih mandiri, lebih kreatif dan lebih mandiri. Itu dari sisi positifnya. Tentunya juga ada sisi negatifnya dari lintas generasi ini kalau tidak dibekali dengan pembekalan personal tertentu. Seperti itu sih Pak, kalau dari sisi perbedaannya. Jadi memang lumayan mencolok ya Bu untuk perbedaannya, baik dari umur maupun akhirnya misalkan soal pengembangan atau pola asuh sebagainya. Ya. Hari ini anak SD aja udah pada Facebookan, pada Instagraman, pada TikTokan lah katakan. Iya, anak-anak SD, TK, bahkan kan sekarang anak-anak Z kan seperti itu. Iya. Jadi saya ingat dulu kalau saya pengen HP itu butuh sampai SMA kelas 1 baru saya dikasih HP. Meskipun saya generasi Z gitu. Iya. Karena di ini kali ya, di kampung kali ya. Jadi ini Bu, apa namanya, dengan pola asuh yang demikian, dengan teknologi yang mungkin beda sama zaman misalkan dari X sampai akhirnya Z hari ini, teknologi kan cukup ketat gitu. Nah, bagaimana akhirnya generasi ini mampu memanfaatkan teknologi tersebut, atau bagaimana cara menghadapinya?
Jadi sebetulnya para generasi ini mungkin biar lebih, ini kan kalau zaman awal-awal mungkin dari revolusi industri 2.0 itu kan kita namanya baby boomers, lalu angkatan orang tua saya tuh baby boomers, kakeknya Mas Arif tuh baby boomers, kan itu umur yang sekarang udah 70 tahun gitu. Angkatan orang tuanya Mas Arif tuh Gen X kan. Gen X itu baru tuh mulai internet, baru industri 4.0, baru istilahnya baru IoT. Nah itu anak-anak mulai awal-awal, nah baru bener-bener IoT itu di milenial yang sekarang 50-40. Nah sekarang tentunya ada generasi Z, bagaimana mereka pemanfaatan teknologi mereka, bagaimana opportunity mereka di generasi ini. Sebetulnya ini kan juga mereka lahir di era internet di mana informasi begitu mudah, nyaris para orang tuanya juga harus putar otak bagaimana cara mereka memfilter informasi yang mereka punya. Otomatis mereka juga punya akses kepada internet lebih banyak, akses kepada informasi lebih banyak anak-anak generasi ini. Sehingga ini merupakan satu opportunity sih ya, satu sisi opportunity bahwa mereka bisa lebih kreatif, bisa memunculkan ide-ide lebih banyak tentang mengolah dan meningkatkan nilai tambah apa yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi juga ini kalau tidak di-manage karena dengan banyaknya informasi, kadang-kadang kayak misalnya gini, ciri khas dari anak-anak generasi Z ini, Gen Z tuh, mereka itu terbiasa multitasking kayak misalnya lagi ngerjain tugas kampus, dia bisa chatting sama siapa sambil chatting. Sekarang udah ikut juga sama generasi kolonial kan, Zoom sambil masak, sambil apa, nah itu seperti itu ikut-ikutan di Z itu, multitasking. Tetapi akibatnya itu jadi tidak fokus sebetulnya, nggak fokus dan juga cepat bosan. Anak-anak sekarang cepat bosan. Sama karena bebasnya informasi dari berbagai negara, berbagai budaya, dan mereka juga bebas mengadopsi perilaku kan. Jadi kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat pun menjadi lebih bebas. Jadi sehingga ada beberapa yang terdegradasi kan, ada beberapa yang akhirnya terabaikan, itu sisi etika dan sopan santun. Nah, etika dan sopan santun itu sering orang tua juga menjadi permisif kan, tapi sebetulnya itu harus, etika dan sopan santun itu tetap harus dipertahankan. Karena ini juga saya melihat pola seperti ini juga jadi berpengaruh kan, dengan mengatasnamakan dari rumah mulai diajarkan bebas mengeluarkan pendapat, tetapi kadang-kadang saking bebasnya orang tuanya juga lupa bahwa etika dan sopan santun tetap harus dijaga bagi anak-anak generasi Z ini. Jadi mengeluarkan pendapat pun sama orang tua meskipun bebas, meskipun dia boleh menyalahkan orang tuanya. Kalau zaman dulu kan, zaman generasi saya, seorang generasi Y kepada baby boomers, kita kayak semacam tabu gitu. Papa salah, mama salah, mengatakan seperti itu. Kalau sekarang kan anak-anak itu sudah biasa, Mom, jadi ada mistake, udah biasa kayak gitu kan. Itu bikin buat kesalahan deh. Sekarang udah biasa kan seperti itu ke anak-anak gitu. Tetapi, nah ini harus dipagerin dari rumah. Bahwa ada caranya, ada yang boleh dan tidak boleh diucapkan kepada orang tua, kepada orang lebih tua, atau kepada institusi, karena ini berpengaruh. Begitu dia bebas sebebas-bebasnya, jadi anak-anak itu akhirnya juga dia mengeluarkan pendapat bebas sebebas-bebasnya, kayak misalnya di sosial media, dan pada akhirnya mereka koridor sopan santunnya terlewati, sehingga itu akan menjadi semacam sandungan sendiri untuk anak-anak itu gitu, generasi Z ini. Jadi salah satu kelemahannya tuh itu sih biasanya. Ya. Banyak hal lah yang sebenarnya bisa dilakukan dengan dimanfaatkan ya, kalau misalkan tetap pengawasan. Iya. Tidak keluar batas. Satu, Mas Arif yang Musa tambahkan, banyak hal yang dilakukan oleh si generasi Z ini. Nah, jadi karena dia itu kan anak-anak yang sangat kreatif, Jadi sebetulnya dia masih harus melihat sekelilingnya.
Yang biasanya misalnya anak-anak orang tuanya jualan di rumahnya hanya jualan secara konvensional, jualan di apa? Jualan di warungnya saja, di tokonya saja, di tokonya saja. Tetapi kalau anak-anak generasi Z itu kan mereka bisa berkontribusi tuh foto mungkin dengan TikTok lebih menarik, mempromosikan produk di sekelilingnya atau apapun yang bisa dia jual juga dia menjadi reseller, jadi lebih mudah juga menyentuh ke akses pasar, ke akses konsumen. Itu dilakukan jadi supaya kemudahan teknologi, kreativitas dan dapat dikatakan akses teknologi, kepintaran teknologi yang para generasi ini miliki betul-betul berdaya guna dan bermanfaat bagi sekelilingnya dan juga bisa menjadi korektif untuk proses-proses yang dilakukan oleh generasi sebelumnya gitu. Tapi tadi mengkoreksi dengan cara koridor yang sopan santun seperti itu. Tetap dengan batasan-batasan. Iya. Meskipun ya memang kadang kita sebagai atau Z atau pemuda merasa tidak mau dibatasi kreativitasnya gitu. Nah gini Bu, jadi saking banyaknya arus informasi di hari ini Bu, jadi kadang kita tuh khawatir Bu, sebagai generasi Z atau milenial, ini bener nggak ya budaya kita di Indonesia? Ini bener nggak ya apa yang kita lakukan? Bagaimana sih Bu kira-kira kita minimal menangkal lah. Kalaupun akhirnya kita nggak bisa semuanya ditolak, katakan minimal kita mempertahankan budaya lokal di Indonesia. Dan akhirnya kita juga bisa ambil budaya luar yang baik. Ya, itu tadi. Pertama, anak-anak itu memang para orang tua juga satu sisi juga harus membekali. Jadi istilahnya ilmu komunikasi masing-masing arah itu harus diperbaiki. Cara orang tua juga memberikan contoh yang baik tentunya bahwa ini adalah karena sekarang memang informasi kan susah sekali dibendung kan. Jadi anak-anak muda juga ya kalau dia menjadi anak-anak yang tangguh dibekali dengan mental yang baik dan juga dapat dikatakan seagama pun dari sisi agama pun mereka juga harus pembekalan terhadap agama juga memang harus bagus ya dapat dikatakan. Nah dan anak-anak juga harus melihat bahwa sesekali jangan melihat budaya luar terus gitu, bahwa sekeliling kita banyak yang indah kok, sekelilingnya tuh banyak kok budaya yang indah. Jadi anak-anak milenial juga kalian juga jangan sampai melihat bahwa sesuatu yang datang dari luar itu bagus gitu loh. Kan banyak yang orientasinya luar negeri, sesuatu yang berbasis di luar negeri itu pokoknya made in luar negeri itu pasti bagus gitu. Padahal tidak disadari bahwa beberapa yang made in luar negeri itu justru diadop dari kita. Karena negara kita itu kan kaya banget kan, negara kita tuh kaya banget, apapun itu bisa dijual dapat dikatakan. Kaya banget negara kita, asal kita bisa kelola kan gitu. Nah kita harus kayak misalnya gini, tarian contoh, anak-anak itu kan ada TikTok kan, tarian itu kan banyak yang mengadopsi kepada tarian K-pop misalnya, tarian K-pop. Semua itu anak-anak muda itu sekarang itu cenderung kerajingan K-pop misalnya atau drama Korea. Tapi anak-anak perempuan itu pantas nggak pantas mereka alisnya pun tiba-tiba jadi lurus semua gitu. Untung aja anak laki-laki kita nggak pada pakai alas bedak semua kan, itu kan istilahnya. Nah padahal tarian-tarian kalau misalnya anak-anak milenial atau generasi Z sekarang coba pelajari, kita itu punya budaya yang segitu banyak. Jadi coba kita lihat tarian-tarian negara kita tuh banyak banget yang menarik loh. Siapa bilang dansa itu dapat dikatakan budaya barat saja? Budaya salah satu provinsi negara kita juga ada budaya dansa untuk acara-acara misalnya, tetapi dengan cara tradisional. Coba lihat kan, tarian-tarian K-pop juga ada ya kok yang mirip-mirip dengan jatilan, ada yang mirip-mirip dengan jaipongan. Nah itu aja dimodifikasi, dibikin kontemporer. Itu kan dapat dikatakan modernnya dapat, tetapi kearifan lokalnya juga dapat. Nah untuk menangkalnya perlu sekelompok milenial, sekelompok generasi Z itu masih kepikirannya milenial, terus anak muda tuh kepada milenial, padahal sekarang tuh sudah lahir generasi baru setelah milenial gitu. Perlu sekelompok anak muda di generasi Z ini yang mengkampanyekan
yang mengajak, menyadarkan teman-temannya. Kadang-kadang diajak sama orang tua itu mereka sudah merasa bahwa wah, kreativitas saya dibatasi nih oleh orang tua. Padahal orang tua juga atau mungkin generasi di atasnya berusaha sedang menyadarkan mereka supaya mereka tidak terhanyut kepada budaya-budaya yang akhirnya akan merugikan mereka sendiri gitu. Perlu sekelompok-kelompok seperti Mas Arief ini membuat GeoTV, Gerakan Indonesia Optimis itu juga kan kalian kan para anak-anak Z ya. Nah ini bagus sekali, saya sangat mengapresiasi. Ini juga perlu mengajak kepada teman-teman bahwa semodern apapun kita, secanggih apapun teknologi yang sudah kita ciptakan, tetapi jangan lupa kita dengan kearifan lokalnya. Kita menciptakan sesuatu plus kearifan lokalnya. Jangan lupa bahwa kita ini, kreativitas kita itu berbasis budaya dan agama. Seperti yang sering acara-acara kalian itu saya apresiasi sekali ya, acara-acara yang sekarang apalagi yang sampai terbentuk sebuah GeoTV. Nah itu perlu dikampanyekan. Karena begitu budaya baratnya itu, budaya entah barat, tidak cuma barat kan sekarang itu, ada budaya-budaya yang akhirnya kebablasan. Barat maupun timur ataupun timur tengah, kan sekarang timur tengah, barat, dan itu juga kan sudah mulai seolah-olah dapat dikatakan yang ke barat-baratan juga anak-anak sampai nggak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Kemudian juga dapat dikatakan yang mengikuti sekali budaya timur tengah juga sampai bahasa pun tidak memakai bahasa Indonesia lagi, memakai bahasa kalau itu benar gitu. Dan ini juga saya tidak mengatakan ke salah satu agama tertentu ya, itu juga sampai dapat dikatakan ya anak muda sudah mabuk agama, juga ada yang seperti itu gitu. Itu karena dapat dikatakan informasi yang begitu bebas, dan anak-anak muda itu juga banyak yang bergaul ke orang yang tidak tepat, berguru kepada orang yang tidak tepat gitu. Karena kan generasi Z ini adalah sebetulnya generasi yang sangat potensial. Makanya generasi karena ini kan generasi baru, anak-anak yang anak-anak masih muda tetapi dengan informasi yang banyak, dan mereka umumnya kan lebih kreatif, lebih mandiri. Jadi banyak sekali kalangan-kalangan yang mengincar generasi ini, kalangan-kalangan dengan kepentingan tertentu yang mengincar, sehingga anak-anak muda ini tanpa disadari. Sama yang saya prihatin sekali, banyak kayak misalnya ya kita pelaku-pelaku pengeboman, pelaku-pelaku yang pelanggaran undang-undang ITE, itu banyak anak-anak yang di dalam generasi ini. Dan kadang-kadang anak-anak itu generasi Z ini tidak sadar bahwa dia sedang dimanfaatkan. Karena kenapa? Anak-anak ini mudah sekali disulut emosinya kan. Jadi mudah diprovokasi. Karena mereka ini kan juga termasuk dalam generasi-generasi yang ambisius. Oh ya, saya ingin cepat-cepat menjadi somebody. Saya ingin cepat karena mudah. Kemudian dulu juga role modelnya juga kan banyak. Nah, berseliweran informasi, mudah menjadi kaya, mudah menjadi seseorang, mudah menjadi penceramah, tiba-tiba muda-muda sudah sukses menjadi ini, dan itu banyak mimpi-mimpi di sana, sehingga proses instan mereka anggap bahwa itu adalah sesuatu yang sah-sah aja gitu. Jadi, misalkan terakhir kemarin ada kita yang sangat berprestasi mendapatkan juara emas dan masih banyak lagi lah, katakan misalnya ada yang juara untuk membuat robot atau juara untuk membuat drone, sebagainya, kan karya-karya anak muda, karya-karya anak bangsa. Tapi kadang memang di kita itu minim apresiasi atau supporting lah katakan. Dan namanya orang buat robot kan kadang support dari pemerintah atau dari manapun lah. Nah, kita tuh minim itu, Bu. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini, Bu? Nah, ini mengenai apresiasi prestasi ya. Nah, disinilah perlunya kalian menjadi generasi-generasi yang tangguh gitu. Bahwa berprestasi itu, berbuat baik itu karena gini, konsep kita berbuat baik menciptakan suatu kreasi adalah kita
sebaik-baiknya orang kan orang yang sangat bermanfaat kan. Kita berkreasi, menciptakan sesuatu itu adalah goals utamanya. Mari kita tanamkan mindset di kita masing-masing, terutama kalian anak-anak milenial, anak-anak generasi Z. Saya salah terus dari tadi ngomongin milenial. Jadi mari kita tanamkan di persepsi masing-masing bahwa kita menciptakan sebuah karya itu adalah untuk bermanfaat. Kalau misalnya bentuk apresiasi, apa bentuk apresiasi kepada hasil karya anak negeri? Kalau saya boleh mengadopsi Bupati mana itu Ponorogo atau Bupati Purworejo atau Ponorogo, itu ada kata-kata bela beli. Kalau memang dapat dikatakan teman-teman kalian anak muda generasi Z punya satu prestasi, punya satu karya, tetapi prestasi itu mendapatkan piala apa, tapi itu tidak dipergunakan karena mungkin untuk menciptakan hasil karya sahabat-sahabat sekalian itu ternyata berdasarkan hitung-hitungannya banyak faktor ya, yang kalau diproduksi secara mass production, diproduksi secara massal, belum lagi pesaing dari luar ternyata lebih murah, lebih apa. Jadi dapat dikatakan hasil karya anak bangsa ya dimuseumkan begitu saja gitu loh. Yang harus dilakukan adalah tetap berkreasi. Jadi dapat dikatakan kenapa sih kok ini robot hasil karya teman kita itu kok tidak dipergunakan? Kok industri ini malah mempergunakan project import? Itu apresiasi kok nggak ada gitu loh. Nah, kalian jangan patah semangat. Lihat project import itu apa? Ada yang namanya pakailah prinsip ATM. Pakai prinsip ATM. Tapi toh dapat dikatakan prestasi adalah prestasi. Teman kamu itu kan tadi dapat dikatakan sudah mendapatkan apresiasi, dapat juara apa, itu prestasi ada prestasi, itu dapat dikatakan track record, catatan sejarah itu tidak bisa dihapus gitu. Tetapi untuk dapat berdaya guna sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat, misalnya hasil ciptaan kalian itu bisa menjadikan skala industri, itu kan perlu proses, perlu hitung-hitungan, perlu harga pokok produkan dapat dikatakan, sehingga belum lagi diserang oleh pemain besar. Nah, kembali lagi, pakailah sistem ATM. Lihat mengapa kamu tidak dipakai, lihat apa yang dipakai. Jadi ATM itu amati yang kenapa kok kamu tidak kalah. Amati, tiru dan modifikasi. Nggak salah kok kita meniru, tapi bukan plagiarisme karena kita melakukan modifikasi gitu loh. Jadi dapat dikatakan jangan patah semangat karena kita ya yang namanya ikhtiar itu nggak boleh berhenti. Ikhtiar itu tidak boleh berhenti. Jangan patah semangat. Tetap kalau memang ada salah satu saya jadi males gara-gara nggak diapresiasi. Jadi kita cari tahu, kita tetap introspeksi kenapa nih nggak diapresiasi. Kan mungkin ada beberapa faktor ya, itu tadi faktor kesulitan diproduksi secara massal. Terus kedua, ada pesaing pemain besar yang semuanya sudah siap, sehingga banyak sekali kan hal-hal yang sebut itu produk kreatif, produksi anak bangsa, tetapi misalnya anak bangsa bikin mobil, anak SMA apa STM itu bikin mobil misalnya. Tetapi kenapa yang berseliweran tetap mobil asing? Itu kan juga banyak. Kemudian juga dari teknologi modernisasi, automisasi industri. Kan anak bangsa sudah ada juara robot, automisasi kan banyak orang. Mengapa robot-robot malah dipakainya proses otomatisasi yang dipakainya impor dan lain-lain. Nah itu dapat dikatakan kalian juga harus cari tahu. Apalagi generasi Z kan mudah mencari informasi kan gitu. Dan konsep bela beli. Kalau ada kalian bilang oke, kita bela produk Indonesia, tapi kalian memakai produk Indonesia nggak? Belilah, jangan membeli produk luar. Kalau memang istilahnya ada karya anak bangsa yang menurut kalian bisa berdaya guna dan itu secara ekonomis bermampu, pakailah produk lokal. Seperti ini sekarang kayak Mas Arif sekarang kan, apa susahnya kan Mas Arif juga sekarang kan lagi diskon di mana-mana, di Kompas lagi diskon produk, tapi Mas Arif tetap memakai produk batik hari ini kan itu kita juga ini pakai rajutan lokal kita itu bela beli. Jadi kita membela hasil karya anak bangsa, tapi itu juga mempergunakan itu. Jadi jangan patah semangat meskipun karena gini, kalau kita bermental tangguh
Karena kita menciptakan sesuatu itu tidak hanya untuk apresiasi, kita menciptakan sesuatu itu untuk bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat, bukan? Jadi kalau kita tangguh, saat diapresiasi juga kita syukur, saat nggak diapresiasi juga yang penting bermanfaat ya, kita nggak sakit hati gitu. Dipuji juga ya biasa aja. Jadi saat dicaci juga biasa aja. Yang penting kita memang niat baik untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Iya. Jadi kalau meskipun nggak diapresiasi misalnya, kok saya kurang diapresiasi, kok produk saya nggak dipakai, kok produk saya ini, itu tadi. Setiap ada satu kejadian yang tidak menyenangkan, itu jangan langsung menyalahkan orang lain. Coba introspeksi. Karena kalau misalnya itu menyangkut kepada keputusan pemerintah, kita positive thinking aja dulu. Dapat dikatakan mungkin pemerintah itu mengambil keputusan kan tidak untuk membahagiakan semua orang, tetapi ini harus fair. Fair dari sisi anggaran, fair dari sisi fungsi banyak orangnya. Mungkin sekarang belum saatnya melirik produk yang ini, lirik yang ini dulu, seperti itu. Iya. Jadi memang pola pikirnya harus diubah, berarti paradigmanya ketika kita membuat sesuatu yang penting bermanfaat untuk banyak orang, pada akhirnya untuk diapresiasi. Ya. Goalsnya adalah bermanfaat. Saya sepakat Bu. Ternyata nggak kerasa kita udah 20 menit nih Bu. Udah 20 menit, perasaan saya masih sebentar. Saya paling suka kalau saya terus terang saya paling apresiasi dengan acara-acara anak muda yang berbau optimis. Yeah. Seperti ini, karena ini perlu terus digaungkan. Perlu digaungkan di masa seperti ini, jangan ada yang pesimis. Generasi Z itu generasi penentu banget. Penentu banget. Masa depan bangsa ini akan menjadi seperti apa? Jadi saya pengen Ibu memotivasi gitu untuk generasi milenial, untuk generasi Z, untuk pemuda di seluruh Indonesia, bagaimana akhirnya kita bangkit melawan COVID pertama yang menjadi lawan kita bersama. Kalau misalkan dulu zaman penjajahan kita lawan jajah katakan, hari ini lawan kita tidak kelihatan Bu. Hari ini lawan kita tidak berbentuk fisik. Nah, bagaimana pandangan Ibu sekaligus nanti pesan untuk pemuda di seluruh Indonesia? Ya, pandangan saya pertama juga saya ingin mengucapkan turut berduka cita dan turut prihatin bagi mereka yang kehilangan dan turut prihatin bagi mereka yang sedang sakit. Kan sekarang lagi banyak sekali kan. Gitu. Nah sekarang bagi kalian generasi Z, generasi yang beruntung lahir di zaman internet, lahir dengan kemudahan akses dan informasi, di masa pandemi ini adalah momentum kalian semua untuk menunjukkan eksistensi secara positif. Karena saya tahu ada beberapa hal karena pandemi jadi hidup jadi tidak nyaman. Seperti tadi Mas Ari pergi ke sini juga, ada penyekatan karena aturan-aturan pemerintah, karena kita semua sedang berjuang menghentikan pandemi ini. Jadi harus banyak hal-hal yang kita hilang opportunity, hilang orang tua, hilang sahabat. Tetapi ini satu kata kunci kita di masa pandemi itu, mari kita fokus kepada apa yang tersisa. Jadi jangan terus-terus meratapi apa yang hilang. Jadi hilang itu ya hilang kesempatan bertemu dengan teman-teman, kemudian kamu jadi bete jadi marah-marah gak jelas, karena harusnya ketemu teman jadi nggak ketemu teman, harusnya ketemu pacar jadi nggak ketemu pacar, harusnya ada di bisnis produk baru bisa jadi, tapi ternyata tidak bisa. Kemudian kamu jadi marah-marah, yang lebih parah lagi kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak orang lain bahwa pandemi ini adalah salah si A, salah si B, salah pemerintah A, salah pemerintah B, salah kepala daerah A, salah kepala daerah B. Anak-anak milenial malah ikut-ikutan seperti itu. Menurut saya, di masa pandemi ini mari kita sebarkan sebanyak-banyaknya hal yang positif. Berbuatlah sesuatu yang bisa kalian lakukan. Jadi jangan terus-terusan meratapi apa yang hilang, tapi fokuslah dan syukurilah apa yang tersisa. Apa yang tersisa? Salah satunya adalah misalnya gara-gara pandemi ini kita kehilangan teman, kehilangan orang tua.
Kalau yang orang tuanya masih pada sehat, orang tuanya kehilangan pekerjaan, kemudian ada beberapa aset yang harus dijual, kehilangan uang, tetapi fokus dan bersyukur apa yang diri kita itu adalah sebuah hal yang tersisa. Kita masih sehat, kita masih bisa berinteraksi. Berbuatlah meskipun hal sedikit, itu hanya untuk menyemangati orang lain. Misalnya dengar teman ada berita, misalnya kamu melihat di satu sosial media ada berita pandemi ini angkanya naik terus, angka kematian setiap hari naik, ini apa yang harus generasi Z lakukan? Cukup memberikan kata-kata, semoga yang ditinggal diberi ketabahan, semoga almarhum, mari kita yang tersisa, mari kita ini tetap optimis, mari kita melakukan gerakan prokes. Cukup lakukan seperti itu. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa ikut di dalam, karena meskipun pandemi ini kan istilahnya kan orang tetap harus hidup, roda ekonomi tetap harus berjalan kan. Kalian juga tetap harus berkontribusi kepada ketahanan pangan, ketahanan ekonomi. Ketahanan pangan itu mungkin di rumah yang nggak bisa ngapa-ngapain, mulailah belajar nanam. Paling tidak dapat dikatakan untuk makan sayur bisa petik sendiri dari pot. Itu kan dengan caranya kan sekarang tahu cara hidroponik, tinggal browsing. Gitu. Belinya cari yang murah, browsing juga dengan marketplace mana. Kalau menghasilkan sesuatu kalian tinggal ke marketplace, tinggal jualan di marketplace dari depan rumah supaya menghilangkan bosan. Dan apa yang kalian lakukan itu sosialisasikan daripada kalian memberikan pendapat-pendapat yang ada pendapat tidak sopan, belum lagi memforward berita-berita yang sifatnya hoax dan itu atau disinformasi. Pada akhirnya anak kalian itu dari lagi masa pandemi itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah kalian sedang kesusahan sekarang, kemudian banyak opportunity yang hilang, udah kehilangan materi, kehilangan segala macam, harus ditangkap pula, harus dipidanakan pula gara-gara kalian membagikan berita yang sifatnya merugikan, berita yang sifatnya itu tidak benar, yang akhirnya merugikan masyarakat. Jadi marilah berkontribusi sekecil mungkin. Lihat sekeliling, mungkin ada tukang gado-gado rasanya enak banget, tetapi tukang gado-gado itu hanya taunya dijual di sekelilingnya saja. Kamu jadilah agentnya, masukkan dia ke dalam marketplace, masukkan dia ke dalam GoFood atau ke GrabFood atau ke apa, karena mungkin ibu-ibu tukang gado-gado itu dia tidak tahu, karena itu generasinya dari generasi baby boomers mungkin, atau generasi X mungkin, karena dia tidak begitu paham memakai gadget. Jadi lakukan yang sedikit mungkin pun bisa dilakukan di masa pandemi ini. Dan kata-kata yang paling penting sekarang tetap optimis, karena kita harus yakin bahwa ini akan berlalu kok. Karena semuanya tergantung sama kita kan. Yang namanya virus itu tergantung oleh pola kita. Karena virus itu nggak bergerak, yang bergerak itu kan manusianya kan. Optimis, tetap optimis. Terima kasih Bu atas semua motivasi atau pesannya. Memang saya menangkap bahwa selain kita harus optimis, kita juga sebagai pemuda harus mampu menjadi penggerak lawan COVID, karena ini saatnya kita berkontribusi bangsa untuk negara, karena ini menjadi pesan kita bersama dan kita bersama, bukan hanya orang yang hari ini sedang sakit, tapi kita juga turut andil dalam bantu penanganan COVID-19. Dengan kreativitas kita, dengan kemampuan kita dan inovasi kita, semoga kita mampu melawan COVID-19. Bu, terima kasih atas waktunya ini Bu. Mohon maaf. Sama, saya juga titip salam untuk para anak-anak muda. Saya juga apresiasi yang setinggi-tingginya dengan acara-acara seperti ini. Pesan saya, tetap kampanyekan hal-hal positif, tetap kampanyekan hal yang optimis, berbuatlah baik sekecil mungkin. Hanya dapat dikatakan hanya dengan mendoakan orang lain, hanya dengan berkomentar positif, itu pun udah salah satu cara kita berkontribusi kepada berhentinya pandemi ini. Saya juga mohon maaf lahir batin apabila ada beberapa hal yang tidak update, tidak akurat. Jadi ini karena kalau anak muda itu saya pede berbicara depan anak muda, salah dan benar kalian pinter kok menyaring sendiri, pinter menyaring. Saya juga akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.
tetap optimis dan tetap jangan berhenti berkreatif. Terima kasih Bu Rarjeng atas waktunya. Ini jadi momennya sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa tetap muka, tapi pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan. Kita bisa tetap berbincang melalui media daring. Dari saya Arif Fadilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.